Shalom Aleihim, damai sejahtera bagi kita semua. Kita jumpa kembali dalam renungan malam sebagai penghantar istirahat kita. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena malam hari ini Engkau baik, sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Malam ini kami ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami menyiapkan hati kami, kuduskanlah tanah dan layakkan tanah hati kami menjadi tanah yang subur, agar ketika benih firman-Mu tertabur, boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah. Bahkan buahnya boleh dinikmati oleh keluarga kami, oleh orang-orang yang kami jumpai dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi semua kami yang siap mendengarkan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Pemirsa yang diberkati Tuhan, saat ini kita sudah masuk dalam suasana memperingati hari kelahiran Yesus Kristus atau Natal. Tapi saya mau membawa kita dalam pemahaman atau dalam perspektif yang berbeda tentang Natal. Mari kita baca dalam Lukas 2 ayatnya yang pertama, ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-35. Lukas 2 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-35. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban, menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon berkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya mau tekankan pada ayatnya yang ke-34. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu. Perhatikan apa kata Simeon. "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel,
dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pemirsa, peristiwa ini terjadi sebelum orang-orang Majus datang mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Jadi sebenarnya perayaan Natal yang dibuat sebagai tradisi itu bukan hanya mencangkup peristiwa pada saat kelahiran Yesus, tapi menyangkut waktu beberapa tahun lamanya dari kelahirannya sampai Yesus cukup besar. Nah, di antara kurun waktu itu, ketika Yesus berumur 8 hari, nah ini yang tidak banyak dibuat oleh gereja untuk mengenang apa yang dibuat oleh Simeon. Ketika Simeon berbicara kepada Maria, dia berkata, anak ini akan menjadi suatu tanda perbantahan. Supaya apa? Supaya nyata pikiran hati dari banyak orang. Itu adalah nubuatan Simeon yang berkata, anak ini akan menjadi suatu tanda perbantahan. Saudaraku, ketika kita baca baik-baik ayat ini, maka kita akan dapat pengertian. Tidak ada satu manusia pun yang pada waktu Natal yang pertama, hidup mereka langsung atau tidak langsung disangkutkan dengan nama Yesus, mengalami masa yang mudah dalam hidupnya. Semua manusia 2000 tahun yang lalu yang disangkutkan dengan nama Yesus akan menghadapi dan mengalami akan masa yang sukar dalam hidupnya. Dan sesungguhnya Natal yang pertama tidak pernah dihiasi dengan pesta pora, tidak pernah dihiasi dengan sukacita. Natal yang pertama itu penuh dengan linangan air mata dan jeritan dari banyak orang. Sesungguhnya tidak mudah bagi manusia buat dunia ini menghadapi dan menerima Natal yang pertama 2000 tahun yang lalu. Maka saya mau katakan, setiap orang Kristen yang mau merayakan Natal harus menghadapi realita hidup bahwa Natal bukan sesuatu yang mudah. Tidak mudah bagi seorang Maria perawan. Pada waktu itu dia sadar dia belum bersuami, dia tahu persis dia masih kudus, dan dia belum setubuh dengan siapapun. Dia harus menghadapi realita bahwa dia hamil. Tidak mudah bagi Maria untuk menerima berita yang mengatakan engkau akan hamil. Tidak mudah bagi Yusuf yang merasa belum mengawini Maria, belum bersetubuh dengan Maria, mendapati wanita itu hamil. Bahkan mereka berkumpul dalam satu rumah sampai Yesus dilahirkan. Tidak mudah, saudara. Tidak mudah bagi orang-orang Majus bertahun-tahun berangkat dari timur menuju ke Bethlehem. Jalan beribu-ribu mil jauhnya hanya untuk mencari bayi itu dan menyembahnya. Tidak mudah, saudara. Natal yang pertama tidak pernah ada kemudahan di dalamnya. Semua orang yang disangkutkan langsung atau tidak langsung dengan kelahiran Yesus, mereka mengalami akan masa yang sukar dalam hidup mereka. Dan lihat, akan tetangga Yusuf dan Maria di Bethlehem, di kota Bethlehem. Tidak mudah bagi mereka. Mungkin puluhan atau ratusan ibu di Bethlehem menyaksikan bayi mereka, anak mereka dibantai, dibunuh di depan mata mereka sendiri oleh orang-orang Herodes dengan cara yang kejam, dengan cara yang keji, dengan cara yang biadab. Alkitab katakan mereka tidak bisa dihibur lagi karena tanpa mereka sadari apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba hari itu malapetaka terjadi. Anak yang mereka kasih, anak laki-laki yang mereka cintai, mati berlumuran darah dengan cara yang sangat mengerikan. Bethlehem menjadi kota yang mengerikan. Darah berceceran di mana-mana.
Mana ada pesta waktu Natal yang pertama? Mana ada sukacita di Natal yang pertama? Semua penuh dengan jeritan, teriakan, dan linangan air mata. Mari kita lihat Lukas 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Saudara, mengapa ini terjadi? Supaya Yusuf dan Maria kembali ke Bethlehem. Kenapa mesti kembali ke Bethlehem? Karena sudah dinubuatkan bahwa Yesus, Sang Mesias itu harus dilahirkan di Bethlehem. Nah, untuk membuat Yesus lahir di Bethlehem, seluruh dunia diputar, seluruh dunia bergerak untuk membawa Yesus yang dalam kandungan Maria untuk balik ke Bethlehem dan lahir di sana. Pernahkah kita bayangkan bahwa Kaisar Agustus diperintah oleh Allah tanpa ia sadari? Dia membuat peraturan dan itu mempengaruhi berjuta-juta manusia di seluruh muka bumi, dan yang mereka kuasai diputar, dibalikan kembali ke daerah masing-masing. Supaya apa? Supaya Yusuf dan Maria balik ke Bethlehem. Pemirsa, Natal yang pertama, dia masih sangat kecil, dia masih seorang bayi yang lemah, yang tidak berdaya, tapi sudah bisa menggoyang seluruh dunia. Dan kalau hari ini ada orang Kristen yang berkata, Natal tahun ini buat kami sesuatu yang tidak mudah. Saudaraku, saya mau katakan, itu wajar. Kalau orang mengharapkan sesuatu yang gampang dari Tuhan, saya berkata, engkau sedang salah alamat. Kekristenan bukan sesuatu yang mudah. Kekristenan bukan sesuatu yang murahan. Kekristenan bukan sesuatu yang gampang untuk diikuti. Ada harga yang harus kita bayar. Mari kita lihat Matius 7 ayatnya 13 sampai ayatnya yang ke-14. Masuklah melalui pintu yang sesat itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Yesus berkata, sedikit yang mendapatinya, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Natal yang pertama, tidak ada pesta. Natal yang pertama, tidak ada sukacita. Natal yang pertama, banjir air mata, banjir teriakan, banjir darah. Dan kalau hari ini hidupmu tertekan, kalau hari ini hidupmu penuh masalah, kalau hari ini hidupmu penuh persoalan, hidupmu penuh pergumulan, saya mau katakan, mungkin engkau sudah menemukan jalan penderitaan Kristus, dan engkau akan keluar sebagai pemenang. Ingatlah saudara, perkataan Yesus dalam Lukas 18 ayat 25. Lukas 18 ayat 25. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudaraku yang diberkati Tuhan, di Israel ada sebuah pintu yang kecil yang orang sering sebut dengan pintu lubang jarum. Jika pintu atau gerbang kota, gerbang yang besar untuk masuk ke dalam kota sudah ditutup pada malam hari, maka ada pintu kecil yang dibuka yang disebut pintu lubang jarum. Orang bisa masuk, onta juga bisa masuk, tapi ada syaratnya.
Kalau onta mau masuk lubang jarum itu, semua beban yang ada di pundaknya, semua beban yang ada dia bawa di pundaknya harus dilepaskan. Dan onta itu berjalan menunduk dan dia bisa masuk dalam pintu lubang jarum itu. Tuhan mau berkata, yang membuat pintu itu sempit atau tidak tergantung saudara dan saya. Kalau beban dalam hidupmu begitu banyak dan tidak mau diserahkan kepada Yesus, kalau kehidupan kedagingan kita, kalau berhala dalam kehidupan kita begitu banyak, engkau pelihara dalam hidupmu dan tidak mau rela menyerahkannya kepada Yesus, pintu itu sempit buat saya dan saudara. Pintu menuju kepada kehidupan di dalam Yesus, lebar atau sempit, tergantung saudara dan saya. Engkau mau masuk tanpa membawa beban apa-apa, atau engkau tidak bisa masuk karena ada persoalan, ada banyak masalah, atau banyak pergumulan yang masih engkau bawa. Saudaraku, beranikah engkau letakkan semua yang Yesus minta, dan engkau masuk melalui pintu yang sempit itu? Atau engkau berkata, aku masih mencintai kehidupanku, aku masih mencintai dengan kehidupan kedaginganku, aku masih memiliki rumah mewah, aku masih memiliki mobil mewah, aku masih memiliki jabatan, aku masih memiliki kehidupan yang mengenakan, kehidupan yang nyaman. Saudara, engkau tidak pernah akan masuk lewat pintu yang sempit itu. Natal yang pertama, semua itu linangan air mata. Dan dia berkata, sempitlah pintunya. Hanya orang-orang yang berani melepaskan apa yang dia cintai untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ketika ia mempersembahkannya, dia boleh masuk melalui pintu yang sempit itu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, jangan ada lagi pesta pora di Natal ini. Jangan ada lagi kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan di Natal ini. Jangan ada lagi nafsu-nafsu kedagingan di Natal ini. Yesus datang begitu hina. Ada banyak air mata, ada banyak teriakan, ada begitu banyak darah tercurah. Jangan lagi membuat Yesus sedih. Jangan membuat lagi Yesus menangis. Mari saudara, kita tinggalkan semua kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hidupmu singkat, dan biarlah ketika Yesus datang untuk kedua kalinya, Dia mendapati hidup kita kudus, agar kita masuk melalui pintu yang sempit itu. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Amin.